Guys, Perang Dunia Ketiga. Kita tidak tahu bila dia berlaku, tetapi kalau kita tengok pada zaman kita ini banyak betul desas-desus ataupun banyak sekali kesan-kesan daripada perbuatan negara-negara tertentu ini boleh mencetuskan Perang Dunia Ketiga, guys. Dan kalau kita tengok apabila berlakunya Perang Dunia Ketiga, di manakah posisi Indonesia? Jom kita tonton video ini. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir, menyokong, support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Aku hanya mampu untuk mendoakan semua kesejahteraan, keselamatan, kesihatan, kebahagiaan kepada semua subscriber di luar sana, dan agar kita semua terhindar daripada fitnah akhir zaman dan juga kita terhindar daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi, di mana kalau kita tengok judul video dia memang apa orang cakap membuatkan kita awareness terhadap apa yang akan berlaku pada hari esok, lusa dan seterusnya. Di mana kalau kita tengok judul video ini dikatakan semasa Perang Dunia Ketiga, guys. Di manakah posisi Indonesia pada zaman sekarang ni? Untuk kita mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh admin ini, di manakah posisi Indonesia ini, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikitlah kesimpulan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom kita layan sebentar. Oke guys, ini adalah channel Bagi-Bagi. Intro baru, cerita baru, gaya hidup baru. Halo sahabat Bagi-Bagi penghuni jagat militer Indonesia. Hello. Apa kabar? Alhamdulillah. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui bahwa dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya guys. Selain pandemi yang berkelanjutan seperti sinetron Indonesia, tensi dunia juga sedang di ujung tanduk. Betul guys. Di mana kekuatan raksasa dunia mulai saling menunjukkan arogansinya masing-masing. Siapa lagi kalau bukan negeri Paman Sam, Amerika, dan musuh bebuyutannya Rusia. Di mana kekuatan tersebut sedang baku hantam di Ukraina hingga ke negara kita, khususnya di Natuna. Power guys. Lalu, di manakah posisi Indonesia bila terjadi perang? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk padamkan tombol lonceng merahnya. Sahabat Bagi-Bagi, di mana dua kekuatan negara super tersebut juga memiliki konco-konconya sendiri. Sebut saja sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Warsawa yang dipimpin oleh Rusia. Wow. Walaupun kedua istilah itu Dua sudah tidak berlaku besar, lagi pasca berakhirnya era Perang Dingin, tetapi kedua liga tersebut masih membentuk gengsnya hingga saat That's ini. right guys. Sebut saja Amerika, Inggris, Prancis, Australia, dan kawan-kawan masuk ke dalam wadah naungan NATO. Yes, that's right guys. Dan Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan lainnya. Sebut saja Rusia Empire. Oh. Karena admin belum ketahui lagi apa nama gengsnya Paman Putin tersebut. Okay, alright. Rusia Empire. Russian Empire. Lalu, di balik kekuatan besar tersebut, di manakah posisi Indonesia berada? Ya, di antara kedua Indonesia empire tadi guys. diketahui hingga saat ini memiliki kebijakan luar negeri non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, Amerika Serikat, dan sekutu NATO dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka, seperti Indonesia dan India.
Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetuskan GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1961. Di sana, para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia, terutama dari Asia Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok Barat, Amerika, dan blok Timur, Uni Soviet. Yes, that's right. Sahabat bagi-bagi, walau Indonesia, India, dan lainnya memiliki sikap non-blok pada kala itu, benarkah masih sama hingga sekarang? Bisa kita lihat, India yang makin erat dengan Rusia pasca dirayu kerjasama pembuatan rudal BrahMos, dan Indonesia yang merapat ke Amerika walau masih diancam-ancam embargo. Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam posisinya, tetapi intervensi asing masih saja menekan kedaulatan kita, di mana tahun 2017 saat TNI kita ingin menambah kekuatan tempurnya dengan memborong Su-35 dari Rusia, tetapi dihalang-halangi oleh Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Donald Trump. Walaupun kita membatalkan pembelanjaan Su-35 dari Rusia, Indonesia juga masih susah untuk mendatangkan peralatan canggih dari blok Barat, karena Indonesia kembali dikenai sanksi embargo CAATSA oleh Paman Sam ini. Undang-Undang Countering America Adversary Stroke Sanction atau CAATSA yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya membeli jet tempur Su-35 dari Rusia. Indonesia dan banyak negara lain dibuat galau dalam rencana pembelian Su-35 karena di bawah undang-undang CAATSA tersebut. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat. Hingga akhirnya pengumuman mengejutkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada hari Rabu 22 Desember lalu. Sahabat bagi-bagi, lucunya walaupun kita membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia, kita juga dihalangi untuk membeli kekuatan tempur dari sekutu NATO. Tentu saja dengan kebijakan ini, kita seperti dikebiri untuk tetap tiarap dalam memperkuat pertahanan kekuatan kedaulatan Indonesia. Kenapa kita dilarang membeli kekuatan alutsista dari Rusia? Tentu alasannya adalah kekuatan tempur di kawasan Laut China Selatan akan berubah, di mana negara-negara yang bersinggungan langsung dengan China memiliki perlengkapan dan alutsista dari blok sekutu. Tentu lucu bila Indonesia yang ikut menghadang China pada konflik Natuna yang notabene sahabat dekat Rusia saat ini malah memiliki kekuatan tempur dari pihak yang sama, yaitu Rusia. Tentu Amerika Serikat akan memandang Indonesia menjadi api dalam sekam, di mana suatu waktu bisa dianggap bekerja sama dengan support kuat Rusia di belakangnya. Dan bukan tidak mungkin Laut China Selatan yang berlimpah sumber daya alam malah akan jatuh ke Rusia dan China. Inilah yang ditakuti Amerika Serikat dengan memberi sanksi embargo CAATSA kepada Indonesia. Sahabat bagi-bagi, di mana kekuatan militer adalah bisnis besar, di mana pengisian ulang amunisi akan menjadi pertimbangan besar dan kontrol penuh sistem oleh negara yang mensupportnya. Akan menggelikan bila konflik di Laut China Selatan terjadi. Satu-satunya negara yang sistem pertahanannya tidak bisa dipantau sekutu adalah Indonesia. Seperti yang dikutip oleh New York Times, kedekatan Indonesia lebih mengarah ke Rusia akan memungkinkan China akan mengalah terhadap Natuna dan memberikan pengecualian konflik LCS terhadap Indonesia. Ini bukan analisis sembarangan. Buktinya, China di Natuna mundur teratur pasca perusahaan berminyak dan gas BUMN Rusia, Zarubezhnev, yang diizinkan menambang di Natuna, yang dimana masih masuk wilayah Indonesia. Sahabat bagi-bagi, posisi Indonesia saat ini benar-benar dipantau oleh dunia. Karena keberpihakan Indonesia akan menentukan peta pertempuran ke depan.
Betul guys. Di mana satu-satunya negara besar di Asia Tenggara yang masih belum menentukan posisinya akan berpihak kemana. Apakah ke Amerika yang selalu mengintervensi kita, ataukah Rusia dan China yang selalu terbuka menyambut kita? Posisi kita akan kita ketahui ke depan saat di mana Indonesia menaruh uangnya dalam mengisi perlengkapan alutsistanya ke depan. Kenapa demikian? Sahabat bagi-bagi, bisa kita lihat perang yang terjadi saat ini tidak akan terjadi bila kedua negara yang berperang menggunakan senjata dari pabrikan yang sama. Betul juga guys. Seperti Azerbaijan versus Armenia, Iran versus Arab Saudi, dan seterusnya. Jadi pembelian senjata adalah gambaran politik langsung di mana suatu negara akan berpihak. Guys. Apakah ke Amerika dan kawan-kawan, ataukah ke Rusia dan konco-konconya? Tunggu analisis kami di video part 2 selanjutnya di channel kesayangan kita, Bagi-Bagi, Mantap, yang Bagi-Bagi. menelisik tuntas informasi jagat militer dunia. Kami membuka diri untuk kalian saling berargumen di kolom komentar. Terima kasih. Admin pamit undur diri. Oke. Wassalam. Salam. Guys, kalian semua fikir macam mana? Indonesia akan berada di posisi yang mana guys? Sebab kalau kita tengok pada sekarang ni banyak sekali guys, banyak sudah tanda-tanda kalau kita tengok yang kesan daripada negara-negara yang besar di luar sana yang ingin mencetuskan peperangan. Di mana kalau kita tengok Amerika Syarikat dengan empire dia sendiri, dengan Australia, dengan beberapa negara yang lain, dan kalau kita tengok China dengan empire dia sendiri, dan dikatakan Rusia ini masuk ke empire China. Kita pun tidak tahu sebenarnya. Dan kalau kita tengok pada suatu ketika dulu, Indonesia dan juga India merupakan sebuah negara yang non-blok, yang tidak memihak kepada mana-mana negara di dunia ini. Dan kalau kita tengok sekarang, India ini lebih lari kepada Rusia. Banyak sekali kalau kita tengok India ini menjalinkan hubungan persahabatan dalam pelbagai aspek. Kalau kita tengok dalam pembikinan alutsista pun, India banyak membuat collaboration bersama dengan Rusia, bersama dengan India. Dan kalau kita tengok sekarang ni, Indonesia mahu membeli beberapa alutsista daripada Rusia, tetapi ada sahaja yang tidak kena guys, ada sahaja yang tidak sesuai. Dan akhirnya kalau kita nampak sendiri, Su-35 Sukhoi itu tidak, akhir dia tidak dapat berjaya dibuat pembelian oleh Indonesia. Tidak tahulah salah bahagian Indonesia ataupun di bahagian Rusia, ataupun ada pihak ketiga yang ingin tidak mahu kedua belah negara ini menjalinkan apa-apa hubungan. Dan kalau kita tengok sekarang ini, dikatakan Indonesia lebih banyak menjalinkan hubungan bersama dengan Amerika Syarikat. Banyak kalau kita tengok negotiation alutsista yang dibuat oleh Indonesia kepada Amerika Syarikat, dan banyak sekali jalinan yang dibuatkan sejak akhir-akhir ini. Tetapi sebenarnya bukan itu menunjukkan bahawa Indonesia ini akan memihak kepada Amerika Syarikat. Tidak. Kalau kita tengok sekarang ini, Indonesia masih lagi membuat ataupun masih lagi melakukan non-blok, di mana Indonesia tidak memihak kepada Amerika Syarikat ataupun tidak memihak kepada China. Jadi bolehlah dikatakan pada ketika ini Indonesia masih lagi berada di posisi non-blok. Tapi apa yang menarik minat aku kalau kita tengok kupasan daripada Bagi-Bagi tadi, dikatakan betul lah, aku pun baru terfikir bagaimana sesebuah negara itu pada berlakunya perang dunia, dia akan memihak kepada mana. Kita tengok negara itu banyak menjalinkan hubungan bersama dengan siapa. Dia membeli alutsista dengan negara siapa. Dan kalau kita tengok daripada sedikit analisis itu, kita dapat rangkumkan bahawa mana-mana negara yang banyak memihak ataupun banyak sekali menjalinkan hubungan dan banyak sekali membeli alutsista daripada negara-negara itu, jadi secara, kalau kita tengok secara analisis, mereka akan memihak kepada negara itulah. Contoh negara A, dia selalu membeli alutsista daripada negara B. Okey. Dan banyak menjalinkan hubungan bersama dengan negara B. Jadi secara tidak langsung apabila berlakunya perang dunia, negara A ini akan berpihak kepada negara B. Sebab secara tidak langsung mereka sudah pun melakukan satu hubungan persahabatan ataupun hubungan diplomatik secara diam-diam.
Tapi apa-apa pun kita terus menanti apakah analisis seterusnya daripada channel bagi-bagi. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi keras hati je, memang keras hati tidak mahu klik button subscribe, tak tahulah mungkin konten aku ni tak shock, tak best, tetapi please guys, klik button subscribe. Dan untuk penambahbaikan segala konten ataupun editing, cahaya, lighting, segala yang tak bagus, please komen di bahagian komentar di bawah untuk aku buat sedikit penambahbaikan pada konten maupun pada bahagian editing video aku. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.